Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Toraya Selasa 25 Januari 2022. Untuk mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita datang mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita, dan kita meminta pertolongan hanya daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita sekalian. Di pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Nyata Engkau masih melindungi kami sampai detik ini dan memberikan kami hari yang indah. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantulah kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, di hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Korintus, pasal yang ke-7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sukacita sesudah duka cita. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Kami berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku pun sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tidak di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghibur orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga kami bertambahlah sukacitaku. Jadi, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya, namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengajarkan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan
supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih bersuka cita oleh karena sukacita Titus. Sebab kamu semua menyegarkan hatinya, aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar, dan hasilnya bertambah besar terhadap kamu. Apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangan dengan takut dan gentar? Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah surat yang mendukacitakan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, apakah di dalam kehidupan yang telah kita jalani, kita pernah menerima surat yang isinya membuat kita berduka cita? Nah, tentu saja di dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang menginginkan hal demikian. Apalagi zaman sekarang, juga sudah jarang orang menggunakan surat untuk menyampaikan pesan. Semua sudah dilakukan secara digital. Tetapi itulah yang disampaikan oleh jemaat di Korintus. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca surat pertama dan kedua Korintus, kita menyaksikan ada begitu banyak persoalan di dalam gereja di Korintus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata." Paulus menuliskan surat untuk menegur kesalahan-kesalahan mereka, dengan maksud agar mereka menyadari apa yang mereka lakukan. Setelah Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, apa yang terjadi? Sebuah kesadaran dari jemaat Korintus atas apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Memang mereka sempat berduka cita membaca surat Paulus yang menegur kesalahan mereka. Tetapi di balik duka cita itu lahir sukacita. Mengapa dikatakan dengan hal demikian? Sebab kata Paulus, duka cita mereka adalah kehendak Allah yang membawa mereka kepada pertobatan. Dan pertobatan itu menghasilkan keselamatan. Itu berarti beda dengan duka cita yang berasal dari dunia yang menghasilkan kematian. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana respon kita ketika membaca surat cinta dari Tuhan, yaitu Alkitab? Adakah kita juga mengalami duka cita setelah mendengarkan teguran dari firman Tuhan yang kita baca? Duka cita yang mengantarkan kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga hati kita mengalami sukacita yang besar. Hanya hati yang terbuka di hadapan Tuhan yang bisa mengalami itu semua. Nah, kiranya firman Tuhan di pagi hari ini bisa menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini di pagi hari ini bisa menjadi penuntun kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam doa kami ini kami mendoakan segenap jemaat-Mu terkasih. Engkau berkati mereka satu persatu di dalam setiap tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan mereka, ataupun di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, Engkau jamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, yang di dalam pergumulan, Engkau juga yang pegang tangannya untuk melalui setiap pergumulan-pergumulan mereka. Yang dalam keadaan sukacita Tuhan, kami mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau perkenankan ke dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami,
yang kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan jadilah pewarta akan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.